ada gairah, ku ingin selalu bersamamu. Kini ku resah, diriku lemah tanpamu. Oh, gapai semua jemariku, rangkul aku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini. Bersamamu aku tegar. 'Cause I'm yours, I'm yours. Oh, why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in love? I wanna shout it from the rooftops. I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di channel Fatullah Yarkasi, Spreading Challenging Winning. Puji syukur, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Kita lanjutkan tema berikutnya. Di sini kita akan mengulas tentang musik dan Islam. Jadi seperti apa? Mari kita simak bersama. Musik dan Islam di sini dengan keyword kata kuncinya adalah hal yastawil a'ma wal basir. Surat Al-Fatir ayat 19. Kurang lebih artinya, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Begitu. Ya, jadi sekilas kalau kita melihat musik itu kan sebuah lagu, nyanyian, dan dengan alat-alat lainnya. Ya, jadi masih bernilai ambigu. Ya, masih bernilai ambigu. Karena kalau kita perhatikan ada sisi lain, orang yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi sebaiknya kita harus pilih yang mana begitu. Nah, di sini kita mencoba untuk berdiskusi ya setidaknya. Nah, tema ini memberi sampel 2 lagu. Ya, sebagaimana lagu tadi sudah dilihat ya, sudah didengarkan di awal tayangannya, itu adalah pertama lagunya Rosa yang berjudul Tegar. Kemudian yang kedua adalah Secret Love, lagu barat, bahasa Inggris. Ya. Apa yang saudara pahami setelah mendengarkan 2 lagu tersebut? Ya, itu harus kita ketahui. Meskipun banyak orang mendengarkan lagu, ya tingkatan awal itu ya lagunya enak begitu kan, enak didengar, itu hampir semua orang merasakan begitu. Tapi ada orang yang memasuki tingkatan yang lebih tinggi, mungkin tingkatan kedua ya, dia mudah mulai atau mereka sudah mulai memahami maknanya, ya kan. Yang tingkatan ketiga bisa juga memahami dan menjalankan, tapi dengan arti lagu yang punya
makna jelas dan mengarah kepada kebaikan tentunya, ya kan? Kan maknanya kan ambigu, ada yang bisa mengarah ke kebaikan atau sebaliknya gitu kan. Gitu. Nah, jadi sebuah lagu itu punya banyak perspektif. Ya tergantung kita bagaimana menyikapinya. Kita mulai ya dari lagunya Rosa tadi yang berjudul Tegar. Gimana itu salah satu syairnya itu? Tadi kan sudah disebut ya kan, di mana tadi itu? Ya lagu yang kedua dulu deh, Secret Love. Yang lagu Secret Love itu kan, kalau sekilas itu tentang sebuah apa kalau dimakna itu? Dunia perselingkuhan begitu kan ya. Ya bisa juga seperti itu, tapi yang namanya perspektif kan orang bisa bukan mengarah ke situ gitu. Bisa juga kalau dalam kaitannya itu mengajarkan untuk terus berbuat baik di jalan begitu kan. Ya, saudara coba pahami makna lagu Secret Love di Google. Ya. Coba pahami makna lagu Secret Love di Google. Kalau tidak salah maknanya mengarah kepada hal-hal tersebut. Jadi sebuah lagu itu bisa mengandung banyak perspektif. Tergantung bagaimana kita untuk mengambil makna yang terbaik. Bisa itu diarahkan ke nilai-nilai Islam, ya kan? Ya, I'm your, aku punya kamu itu punya siapa gitu kan? Dan seterusnya. Jadi perspektif ini bisa mengarah ke arah negatif dan positif, tergantung kita mengambilnya, mengarahkannya kemana begitu. Inilah pentingnya sebuah pemaknaan dalam dunia. Kalau dalam disiplin ilmu akademik itu ada nama hermeneutik, penafsiran. Ya, hermeneutik, metode hermeneutik banyak dilakukan oleh orang-orang barat. Ya. Begitu juga dalam dunia religius, Islamic religious, Christian religious, Katolik dan seterusnya, itu banyak menggunakan metode hermeneutik, penafsiran, perspektif. Ya, lagu I'm Your dan seterusnya yang dilakukan oleh seorang perempuan tadi yang sudah penonton saksikan. Begitu juga lagunya Rosa. Ya. Hampir sama ya lagunya Rosa dengan Secret Love ini. Sepertinya bisa punya banyak perspektif, tergantung kita bagaimana untuk membawanya. Ya. Jadi sebuah lagu itu ada beberapa tingkatan yang bisa diambil. Dari tingkatan pertama, kedua, hingga ketiga. Ya. Nah, di luar 3 tingkatan ini bisa nilainya jelek. Misalnya lagu-lagu hingga membawa suasana sedih, murung, tidak mau bersosialisasi, masuk ke alam bawah sadar, sehingga tercipta kesedihan, kenegatifan. Itu nggak baik, itu nggak masuk tingkatan, itu di luar tingkatan. Ya. Bisa lagu masuk ke alam bawah sadar, tapi pastikan itu punya negatif, punya nilai-nilai positif begitu. Bisa mengarahkan yang lebih baik sendiri lah. Ya, kita bisa mengarahkannya ke arah yang positif. Gitu. Nah ya. Tadi juga sudah disebutkan keyword hal yastawil a'ma wal basir. Dalam surat Al-Fatir itu asbabun nuzulnya itu turun dari surat Al-Fatir ini dari ayat awal. Kalau hal yastawil a'ma itu sekilas tadi saya baca asbabun nuzulnya tidak ada. Jadi kan Al-Fatir itu artinya malaikat, angel gitu. Apakah sama orang yang melihat kebenaran dan kejahatan begitu? Orang yang mengetahui kebenaran dan kejahatan,
dan seterusnya. Bisa dicari nanti tafsir Al-Fatir ayat 19, hal yastawil a'ma wal basir, dan seterusnya. Ya. Atau mungkin sikapi orang yang mengatakan musik itu haram, ya. Tidak sepenuhnya musik itu haram. Ya. Bisa dikatakan musik itu haram kalau memang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Ya, dibuat untuk kemaksiatan, ya kan? Dibuat untuk hal-hal yang kurang baik. Kalau musik ini bisa dipahami ke perspektif yang lebih baik, ya seperti Secret Love tadi, I'm your, aku punya kamu. Ini kan masih ambigu, punya kamunya punya siapa, begitu kan? Bisa juga ini cinta manusia dan alam, cinta manusia dengan Tuhannya, ya, cinta manusia sama manusia, hablum minan nas, ya kan? Sebetulnya ini memasuki dunia indah dan luar biasa, gitu kan, sebuah lagu itu. Dan orang-orang sufi itu memang menggunakan metode ini, ya kan, seperti tari sufi dan seterusnya itu kan. Ya, jadi manfaat musik itu banyak sekali kita bisa temukan, ya kan. Dan musik itu bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan seterusnya, banyak sekali. Dan itu dipakai orang seluruh dunia sebagai bagian dari seni. Ya. Jadi kita gunakan seni ini untuk terbaik, untuk untuk tujuan yang baik, ya, untuk membantu kita menemukan tujuan, ya, membawa visi dan misi, dan seterusnya. Ya. Oke, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, lagu Rosa dan lagu Secret Love yang berbahasa Indonesia dan Inggris sudah saudara pahami, sudah saudara dengar. Itu mempunyai banyak makna perspektif. Tapi di sini diarahkan ke hal yastawil a'ma wal basir. Ya. Kemudian ada banyak tingkatan tadi, 3. Orang mendengarkan musik hanya sekedar enjoy, melepas penat tanpa memperhatikan maknanya. Yang kedua, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ya, seterusnya 1, 2, dan 3. Kemudian dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di channel Fatullah Yarkasi, Spreading Challenging Winning. Puji syukur, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Kita lanjutkan tema berikutnya. Di sini kita akan mengulas tentang musik dan Islam.